Dia akan muncul ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini untuk dijadikan salah satu referensi dari penulisannya ya, dari karya ilmiah yang Bapak Ibu mau buat. Nah, ini dia akan apa namanya? Muncul di jendela yang lainnya juga ya. Jadi versi PDF penulisan itu apa mengenai itu muncul di apa namanya? Sorry, itu ya. Jadi akan muncul versi PDF-nya gitu ya. Jadi paham ya Bapak Ibu gunanya connected papers ini ya. Caranya juga ya. Jadi tinggal ketik di sini apa yang Bapak Ibu mau cari. Misalnya hukum waris Islam. Saya klik. Nah, ini muncul hukum waris Islam ya. Sistem pewaris harta pusako. Ini juga ya. Kalau kita klik aspek hukum pembagian waris. Sorry, ini mulai lagi nih. Kendala kendala di jurnal apa di internet. Kenapa nih? Nggak bisa. Oke, saya klik ini ya. Hmm. Nah, itu di sistem hukum waris misalnya ini ya. Jadi petanya, peta penulisannya ada di sini, yang di tengah ini, ya kan? Nah, terus ini yang kiri adalah nama atau judul papernya, yang di kanan itu adalah papernya, ya. Jadi kalau kita klik ini di kanan, maka muncul di jendela lain, di Windows lain sebelahnya ini ya mengenai penulisannya. Nah, terus kalau kita mau lihat ini ternyata harus dilihat melalui si penerbitnya ya. Jadi sepertinya ini adalah di jurnal ya, jurnal UNES ya. Jadi untuk melihat ini harus izin dari publisher ya. Nah, ini harus izin. Jadi bagaimana cara izinnya tuh? Ya Bapak Ibu sebenarnya udah pernah ada tuh ya mengenai apa namanya? Alat untuk membuka tulisan yang perlu izin ya. Jadi bisa tidak minta izin gitu. Oke. Yang nggak pakai izin kayaknya ada deh. Kayak ada hukum waris Islam. Ini. Ternyata juga no paper link available. Nggak ada papernya, hubungan apa link papernya nggak ada katanya. Nah, ini coba kita cari yang lain. Ini langsung PDF-nya coba dilihat. Nah, ya, langsung PDF-nya bisa dilihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca ini, lalu dari sini bisa diambil apanya ya, bisa disitasi lah tulisannya ya, gitu. Oke, Bapak Ibu udah paham ya mengenai ini ya, connected papers ini. Udah paham. Oke, jadi tinggal dicoba ya. Cuma saya belum paham kalau ini di apa pakai HP ya. Saya belum pernah pakai HP mengenai ini. Biasanya saya kalau nggak di laptop ya di desktop. Ya. Ah,
kita lanjut ya. Ini kan udah paham ya mengenai connected papers ini. Ini mempermudah Ya, untuk Pak. sana. Lalu di sebelah ini ada yang namanya chat GPT, chat GPT atau chat GPT. Nah, ini sama ya, Bapak Ibu bisa buka di chat GPT. Lalu ini di bagian bawah ini ada, nah ini nih. Sebenarnya di sini ada apa apa namanya tempat untuk mencari ya. Kalau udah ngedownload chat GPT, di sini di bagian bawahnya ini kita bisa tulis mengenai ini sama misalnya hukum perkawinan Islam. Kita minta beserta referensinya. Nah, jadi jangan hanya paper yang ada apa namanya. Jadi kita minta referensinya mengenai hukum perkawinan Islam. Kalau kita enter, nah itu dia muncul ya pernikahan. Nah, ini referensinya disebutkan nih ya. Quran Ar-Rum ayat 21 misalnya ya. Jadi ada ada definisinya dulu misalnya menurut hukum Islam, lalu ada referensinya misalnya menurut Al-Quran. Demikian syarat-syarat pernikahan juga ada referensinya ya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu menulis tentang perkawinan Islam, selain tadi melihat di Connected Papers, lalu Bapak Ibu bisa mengutip semua yang berkaitan dengan hukum perkawinan itu referensinya ya. Jadi ada Al-Quran, ada hadis ya, Tirmizi. Kalau Quran lengkap ya, tapi kalau hadis kayaknya hanya dikutip mengenai Tirmizinya atau penulis hadis yang lain ya. Nah, ini jadi dengan referensinya bisa ditulis. Ya, nah, inilah kegunaannya dari Chat GPT ini ya. Udah pada ngedownload belum nih? Udah ya. Usahakan di-download ya supaya GPT eh, udah, Pak. ya saya nggak tahu kalau pakai HP itu muncul apa enggak ya. Tapi kalau muncul ya lumayan bisa dijadikan referensi mempermudah Bapak Ibu untuk menulis ya. Nah ini. Oke, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Halo, Pak, Bu, ada pertanyaan apa enggak? Ya ada. Oh iya, ada chat. Oke, Pak Nurholis katanya minta direkam, Pak. Ya, sudah Nanti, direkam, Pak. oke, sip. Eh, ini nanti untuk yang UAS ya, ujian akhir semester itu, saya hanya memberikan apa, satu pertanyaan. Artinya nanti Bapak Ibu jawab berkaitan dengan apa yang saya tanyakan. Itu kayaknya paling jawabnya 5 menit bisa selesai itu. Jadi saya nggak, nanti tanggal 15 itu dari pagi cuma sampai, misalnya sampai jam 11 malam deh ya. Saya kasih waktunya, jadi nggak tua 3 hari. Karena jawabannya ringan, paling 1 menit, 2 menit Bapak Ibu jawab selesai. Ya, jadi langsung diupload hari itu juga ya. Atau ya saya kasih waktu sampai jam 11 malam ya, gitu. Ada beberapa yang belum menyerahkan tugas 2 ya. Mungkin kayaknya sih kalau memang masih ada yang belum betul-betul belum, kirim ke WA saya aja ya. Bisa juga dicek nilai tugasnya ya. Cek nilai tugas, cek nilai UTS ya. Sudah sudah ada atau belum. Kalau yang merasa belum ada,
UTS atau tugasnya, nah, Bapak Ibu silahkan menghubungi atau mengirimkan ke WA saya atau tanya dulu deh ke WA ya kalau kaitannya sama ini, kaitannya sama UTS ya. Kalau kaitannya sama UTS, silahkan hubungi saya. Kalau kaitannya sama apa namanya tugas, silahkan langsung kirim ke WA saya ya tugasnya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengenai chat GPT ini sudah pernah pakai apa belum nih? Ada yang udah, ada yang belum kali ya? Dulu Pak, kalau saya nggak pernah pakai Pak. Belum Pak. Oke, oke, dicoba lah untuk penulisan karya ilmiahnya ya. Lumayan ini bisa banyak membantu chat GPT ini. Juga mengenai connected papers ini juga sangat banyak membantu ya. Jadi kalau diminta bikin bikin membuat papers ya bisa 5 menit jadi ya. Karena memang materinya dari dua ini saja udah cukup untuk membuat chat apa membuat papers. Masih banyak yang lain ya sebenarnya. Kalau yang di pernah saya kasih apa ya materi-materi yang lainnya ya. Oke deh, yang lain nanti apalagi yang saya kasih apa tuh waktu itu selain connected paper sama chat GPT. WPS, Pak. Oh iya, coba saya cek dulu ya. Saya kurang ini nih. Muncul ya di sini ya? Enggak. Ah, ya udah yang lain silahkan dicoba ya. Saya udah kasih materinya. Dicoba, tapi ini connected papers dan chat GPT ini udah bagus untuk Bapak Ibu. Sementara ya yang lain Bapak Ibu bisa lihat banyak apa di aplikasi-aplikasi itu untuk bisa membantu tulisan ya. Misalnya apa ya? Oh di penelusuran hukum juga ada nih Bapak Ibu nih. Bentar deh saya lihat di sini. Hmm, ya, mana nih? Saya tutup dulu ini gimana? Bisa nggak ditutup dulu? Hmm, Metaverse, Chat GPT udah, apa lagi ya? Kok nggak muncul nih? Chat PDF.
Wah, ini anu nggak pas. Ini juga nggak ketemu ya. Saya nggak ketemu. Oke, baik Bapak Ibu. eh Sebentar. Saya rasa apa namanya mengenai hal ini saya cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, oke kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu pertemuannya hari ini ya. Maaf Pak, Minggu depan. Pak. Baik. Kalau untuk UAS itu nanti bentuk soalnya gimana Pak tadi Pak? Maaf tadi kurang jelas. Oh, mengenai UAS ya. UAS ya Pak. Oke, jadi saya ada satu pertanyaan saja. Pertanyaannya mudah kok sebenarnya. Artinya gini, kalau nanti dunia ini sudah pakai metaverse, kita nggak pernah ketemu dosen secara fisik, kita nggak pernah ketemu teman-teman kita kiri kanan secara fisik, ya. Kita ketemunya di avatar dengan baju yang aneh-aneh misalnya gitu. Terus nanti itu online, misalnya kita belanja online nih, ya, belanja online ke Shopee. Nanti Shopee ngirimnya nggak pakai tukang ojek, apa apa nggak pakai orang yang nganter paket, diantarnya pakai drone, diturunin di depan pintu rumah, ya kan? Jadi ada drone turun barangnya. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang ngirim pakai motor gitu kan, atau pakai mobil box gitu. Terus di restoran juga udah nggak ada pelayan. Restoran kita ketemunya robot, robot yang antar makanan, robot yang antar makanan, chefnya atau juru masaknya nggak kelihatan gitu. Bisa jadi chef atau juru masaknya nggak di restoran itu, di rumah dia, ya kan? Di rumah, totonya ada robot yang nganter. Atau bahkan makanannya sudah diolah, makanannya udah jadi, tinggal dia masukkan ke apa namanya pemanas, keluar. Ah, kita duduk di restoran itu nggak ada orang. Ada yang makan yang lain, tapi apa yang nganter makanan, juru masaknya itu nggak ada di situ gitu. Ya. Atau nanti kita eh, apa ya ngurus-ngurus dokumen itu udah nggak datang lagi ke kantor kantor yang mau kita apa ada urusannya gitu kan. Ke Kemendikbud nggak ada orang, security ada, tapi di dalam nggak ada, adanya komputer, ya kan? Semuanya online, semuanya nggak pakai orang gitu kan. Nah, itu menurut Bapak Ibu bagaimana ya untuk Indonesia yang rakyatnya terbesar keempat di dunia? Itu itu aja. Jadi Bapak Ibu saya minta pendapatnya mengenai hal seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu orang, nggak ketemu dosen, nggak ketemu apa adminnya UIN, Syekh Nurjati, gitu. Bapak Ibu sehari-hari di rumah tiap hari gitu kan paling ngurus pekerjaan kebun ya, kerjaan yang lain-lain udah digantikan sama robot ya. Apa sih pendapat Bapak Ibu mengenai hal itu untuk kita di Indonesia, di negeri lain saya masa bodoh ya. Bukan bangsa sendiri. Indonesia bagaimana? Jadi pertanyaannya sebenarnya itu ya untuk tanggal 15 nanti. Boleh dipersiapkan nanti, silahkan langsung bisa diunggah ya di apa di portal akademik, dan saya nggak mau sampai berhari-hari lah, cukup 1 hari aja itu ya, langsung dijawab, langsung kirim, submit di portal akademik, dan ya tetap saya kasih waktu sampai malam lah ya, sampai jam 11. Tapi itu sebenarnya kan gampang aja jawabnya.
satu paragraf pun bisa sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Begitu ya Pak Jaki, terima kasih Ya, nih makasih Pak Pak. Ketua Kelas ya. Oke, Pak Ya, Aus makasih juga Pak. terima kasih. Mohon maaf saya mau tanya Pak Jaki apa nih? Guru, dosen atau apa? Sorry, guru apa? Saya di operator sekolah Pak. Operator Plus sekolah. guru. Plus Oh guru iya, juga sih. oh gitu. Kalau Pak Aus, Saya guru, Pak. guru, gitu ya. Iya, Oke, ya. oke deh. Jadi memang ya kemungkinannya sih masih banyak ya untuk membuat paper, bikin materi yang lain. Kalau bisa sih memang langsung S2 juga nih. Ini jangan S1 aja, Amin. S2 juga. Amin, Pak. Hmm, masih Amin. ada Ya kesempatan Pak, untuk siap. kita. S2 siap. Betul. Begitu ya. Semoga, Pak. Baik, Ya, baik. Ya. Eh, sementara ini cukup ya. Kita ketemu di UTS, di UAS nanti ya. Dengan pertanyaan yang seperti tadi. Silahkan persiapkan. Nanti tinggal upload aja. Ya. Begitu, Pak Zaki. Cukup ya. Pak Aus cukup Ya, ya. terima Ya, kasih yang banyak lain Allah. Bapak. gampang Terima ya. kasih Terima kasih, banyak. Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Tolong absensinya ya. Dan ini Oh, siap kalau Pak. bisa nih difoto nih Pak Zaki atau